my YouTube channel. Kembali lagi dengan aku Nat di sini. Nah, di video kali ini aku akan bahas tentang kemarin ada request di video aku yang sebelumnya, ya. Requestnya itu ini. Nah, jadi ada menjawab buat mungkin ini juga jadi pertanyaan, mewakili pertanyaan dari teman-teman yang kebetulan mungkin ada kerabat ataupun sahabat ataupun rekan yang mengalami vaginismus dan menginginkan bagaimana sih detailnya untuk biaya pengobatannya untuk vaginismus. Nah, jadi untuk pengobatan atau lebih tepatnya itu sebetulnya adalah dilatasi berbantu. Kalau misalkan Anda atau kamu itu nggak bisa dilatasi mandiri, nah tentunya dilatasi berbantu ini akan menolong dari pemulihan vaginismus kamu. Nah, berapa sih budgetnya? Banyak yang menanyakan ini dan mungkin di video ini aku akan mengulas dengan detail seperti apa biaya dari dilatasi berbantu yang aku kemarin tahun 2019 itu jalani. Oke ya. Jadi untuk rinciannya, jadi di sini ada total kamar, lalu juga di sini ada kamar operasi. Kebetulan kemarin kamar operasinya itu aku kena 3.750.000. Terus kamar perawatan itu 1.200.000 kali 2 hari, jadi 2,4 juta. Jadi untuk total kamarnya aja itu kemarin 6.150.000. Terus ada jasa dokter. Nah, di sini ada jasa dokter dan jasa medis. Yang pertama itu ada visit dari dokter sebanyak 1 kali, terus setelah itu juga ada dari dokter anestesi sendiri itu 1,8 juta. Total jasa medis dan infus itu sekitar hampir 2 juta ya, sekitar 2 juta. Nah, terus ada juga alat dilator. Mungkin buat kamu yang tanya dilator ya, di sini aku biasanya nggak pernah, kemarin udah lihat juga ya detailnya itu berapa. Aku kemarin cariin ini karena mau bagi video ini, ada yang bertanya, jadi aku cariin ini detailnya, ini aku cari, untung ketemu. Jadi untuk alat dilator yang kemarin ukuran ada 4 ukuran itu 7.029.000. Itu alat dilatornya aja. Jadi terus habis itu ada konsul tindakan 750.000. Lalu operasi tindakan itu tindakannya 4,5 juta. Terus habis itu ada terapi dilatasi berbantu 1 kali dengan dokter Robi itu 3,5 juta. Nah, jadi total untuk kemarin dilatasi berbantu dengan dokter Robi itu sebanyak 15.779.000 rupiah. Nah, terus lain-lainnya itu ada penunjang medis seperti ada kasa, terus sarung tangan, macam-macam ya. Ada juga celana dalam gitu ya, yang untuk memudahkan setelah tindakan. Nah, itu totalnya nggak besar sih, totalnya itu 175.435 rupiah. Nah, itu tindakan rincian dari tagihan rawat inap yang dimana tindakannya itu 13 Mei sampai 15 Mei 2019. Dan lainnya lagi itu ada keterangan biaya untuk dari Nah, jadi sebelum tindakan
dilatasi berbantu itu memang harus dilakukan cek laboratorium. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya itu agar memastikan kondisi dari tubuh kita itu sudah ready untuk dilakukan dilatasi berbantu itu ya oleh dari dokter anestesi maupun dari dokter tindakannya yaitu dokter Robi. Nah, untuk detail dari laboratorium sendiri kemarin itu ada beberapa. Nah, ini ya. Jadi untuk detailnya itu kemarin senilai total dari laboratoriumnya 661.200, banyak banget. Beberapa ada hematologi rutin, ada prothrombin time, ada APTT. Nah, ini ya. Mungkin nanti langsung di sini aku kasih detailnya biar langsung ngelihat aja teman-teman. Kamu bisa enak gitu ya lihatnya. Terus habis itu ada resep juga, ada Lansok, ada Frisium, ada beberapa, ada Ondavel, ada Recovol, Sanmol, ya beberapa untuk obat-obatannya. Padahal untuk obat-obatannya ini sendiri sih tidak semuanya digunain ya. Kalau misalkan nggak ada kayak panas atau apanya juga nggak ada yang nggak dipakai sih sebetulnya. Nah, ini totalnya itu 4.132.000. Jadi untuk pemakaian totalnya dari keseluruhan ditambah dengan administrasi 400.000 rupiah, lalu juga pemakaian alat BHP paket. Ini alat yang mana kayaknya kurang mungkin dalam tindakan saat itu tindakan mungkin ya. Ini ada 750.000. Terus materai 6.000. Terus ada handuk gift dan terus pendampingan keluarga. Jadi pendampingan operasi keluarga itu begini, itu 200.000. Jadi sebelum tindakan H-1 memang ada seperti konsultasi ya, lebih ibaratnya konseling yang dilakukan oleh dokter Robi untuk setiap pasien yang akan melakukan tindakan. Dan itu pasutri, jadi pasangan suami istri diberi semacam pola pikir yang benar untuk kita itu bisa mempunyai pikiran yang tepat bahwa suatu hubungan itu bukan hanya vaginismus itu bukan hanya untuk memecahkan problem bersama suami, bersama pasangan, tapi lebih tepatnya itu lebih ke fokus bahwa memang itu adalah hak kamu untuk sembuh, lepas dari hal yang mewajibkan kamu itu hubungan sama pasutri, tapi lebih ke penyembuhan atau kesehatan dari penderita vaginismus sendiri. Karena selama vaginismus tentunya untuk dilakukan tindakan-tindakan seperti misalkan tindakan mungkin inseminasi gitu ya, insem atau cek USG dari bawah, terus apapun itu akan memerlukan pemulihan dari penderita vaginismus sendiri. Kalau derajatnya tinggi itu sama sekali tidak akan bisa melakukan pemeriksaan yang tadi aku sebutin gitu. Jadi ini memang konseling pendampingan tadi itu bagus sih memang. Menurut aku tuh bermanfaat banget. Nah, terus setelah itu ada lagi di sini untuk subtotal lain-lain ini ada 200.000. Kaca cermin 35.000. Kaca cermin tuh kaca cermin pembesar kayak gini. Nah, kacanya itu kayak gini ya. Jadi kacanya itu memang
untuk kaca pembesar untuk membantu proses latihan kalau memang dibutuhkan. Nah, itu apalagi ya kira-kira pembayarannya bisa via BCA, Mandiri, kartu kredit, semuanya bisa. Dan total dari keseluruhan ya ini dia totalnya 30.450.720 rupiah. Nah, jadi tindakan ini kisaran untuk tindakannya ini yang aku infoin per 15 Mei 2019 ya. Kalau misalkan untuk tahun 2020 mungkin ada perbedaan sedikit ya, mungkin ya. Nanti kamu bisa konfirmasi ke marketing dari hospital. Kalau kamu perlu kontaknya, kamu boleh DM WA juga boleh, atau DM Instagram boleh. Terus kalau misalkan kamu perlu juga nomor Dokter Robi, kamu juga bisa boleh tanya, atau kamu mau curhat, mau apa ya, sharing, berbagi sama aku, sama penderita vaginismus survivor, nggak boleh juga, nggak apa-apa, silakan kamu DM WA aku yang ada di description. Oke, itu dulu dari aku, dari Natnat ya, video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau kamu punya pertanyaan yang lain yang kiranya perlu aku buat videonya, boleh kamu komen di bawah. Nanti aku usahain untuk buatin videonya ya. Dan untuk kamu yang mungkin ada di luar kota, kalau aku sendiri ke arah kemarin ke Bandung dari Surabaya, aku naik pesawat. Kisarannya pesawatnya fleksibel ya Kak. Waktu itu kisaran satu kali terbang 600.000 terus sampai di lokasi aku naik Grab ya, seberang dikit ke luar, jalan dikit keluar dari luar bandara, terus naik Grab. Di sana ada tarif minimal waktu itu 100.000 untuk ke Hospital RS Limijati Bandung. Nah, mungkin kalau misalkan kamu mau lebih hemat dan itu memungkinkan untuk naik kereta, mungkin itu juga bisa jadi alternatif buat kamu yang akan melakukan dilatasi berbantu untuk segi transportasinya. Oke, semoga bermanfaat. Itu dulu video dari aku kali ini. Semangat terus dan lancar-lancar semua usaha kedepannya. Dan doa dari aku, semua usaha bersama suami dilancarkan, bersama pasangan dilancarkan, dimudahkan, dan diberi kekuatan, kemampuan untuk melewati ini semua. Kalau aku bisa, kamu juga pasti bisa tentunya. Oke, itu dulu dari aku. Jangan lupa untuk like, subscribe, tekan tombol lonceng, dan share untuk video-video aku yang berikutnya agar kamu bisa dapetin notifnya juga kalau kamu tekan tombol loncengnya. Oke, thank you buat semuanya. See you on the next video. Bye.